Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nunis Akmalia dari PGMI 5 ingin menyampaikan tugas UAS yang berjudul Dakwah Rasulullah di Madinah dengan nomor mahasiswa 0225 027, dosen pengampu Ibu Siti Rohani MPD. Dakwah Rasulullah di Madinah. Dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Madinah. Madinah dianggap sebagai kelahiran baru agama Islam setelah ruang dakwah di Mekah terasa sempit bagi kaum muslimin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memilih Madinah sebagai pilot proyek pembentukan masyarakat Islam pertama. Madinah memang layak dijadikan kawasan percontohan wahyu ilahi dan harzani hefni, berawal dari person yang Nabi dikenal sebagai yang tak pernah bohong. Keberhasilan dakwah Nabi dapat dilihat daripada sikap orang-orang Yasrib di perjanjian Aqabah 1 dan 2, di mana mereka mau mengubah sikap dan perilaku mereka, bahkan bersedia menjadi pelindung Nabi, sebab dakwah pada hakikatnya merupakan suatu upaya seorang dai dan sekaligus juga sebagai media untuk mengubah perilaku masyarakat dari yang negatif menjadi positif berakhlak mulia. Dalam mewujudkan semua ini, Nabi menempuh langkah-langkah dakwah sebagai berikut: membangun masjid, menciptakan persaudaraan baru, perjanjian dengan masyarakat Yahudi Madinah, membangun peranata sosial dan pemerintahan. Respon masyarakat Madinah terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW sesudah peristiwa hijrah, penduduk Nabi terdiri atas 3 golongan kaum muslimin, bangsa Yahudi, Banu Nadir dan Banu Quraisy, dan bangsa Arab yang belum menganut agama Islam, Asyalabi. Kepada ketiga golongan tersebut, Nabi terus berusaha menyebarkan agama Islam. Hal ini dilakukan Nabi SAW karena kewajiban yang harus dilaksanakan, juga karena ia melihat mayoritas masyarakat di Madinah menyambut dengan baik saat beliau dan umat Islam tiba di kota tersebut. Pada hakikatnya, dakwah Nabi merupakan aktualisasi imani yang dimanifestasikan dalam suatu sistem kegiatan dalam bidang kemasyarakatan yang dilaksanakan secara teratur dan mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, dan bertindak masyarakat di Madinah. Dengan menggunakan cara tersebut, dakwah Nabi berusaha mengubah di lingkungan Madinah dengan cara meletakkan dasar eksistensi masyarakat Islam, menanamkan nilai-nilai keadilan, persamaan, peraturan, perdamaian, kebaikan, dan keindahan sebagai inti penggerak perkembangan masyarakat berbasis individu sistem kehidupan zalim atau perbudakan, menuju sistem kemerdekaan, menyampaikan kritik sosial atas penyimpangan yang berlaku dalam masyarakat Madinah dalam rangka mengembangkan tugas Nabi Ma'ruf, merealisasikan sistem budaya yang berakar pada dimensi spiritual yang merupakan dasar ekspresi akidah kelompok-kelompok kecil Muslim, Yahudi, bangsa Arab, non-Muslim, menjadi suatu kesatuan kekuatan untuk mengamankan negara Madinah dari serangan luar, merealisasi keadilan dalam bidang ekonomi, dan mempersaudarakan golongan Agnia Ansor dengan golongan ekonomi lemah. Peristiwa penaklukan kota Mekah. Setelah 6 tahun meninggalkan Mekah, mereka ingin kembali mengunjungi kampung halamannya untuk bertemu dengan kerabat dan menziarahi Ka'bah. Namun keinginan mereka tak dapat terpenuhi sehingga terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah ini memperlihatkan bahwa suku Quraisy yang ada di Mekah sudah merangkul Nabi Muhammad sebagai pemimpin negara Madinah. Sebuah perjanjian baru terjadi apabila ada pengakuan setara dengan kedua belah pihak. Memasuki tahun ke-8 Hijriah, terjadi perang Mu'tah yang disebabkan utusan Al-Harits ibnu Umar Al-Azdi yang dikirim Nabi kepada Agsanisa Bani Ghaznan dibunuh oleh mereka. Perang Mu'tah merupakan cikal bakal perluasan Islam keluar Jazirah Arab.
Pada tahun yang sama terjadi perperangan menaklukkan kota Mekah. Peristiwa ini disebabkan pengkhianatan Quraisy terhadap perjanjian yang telah dibuat antara Quraisy dengan kaum muslimin. Pada kejadian ini umat Islam memang tanpa terjadi pertumpahan darah. Bahkan Abbas dan Abu Sufyan menyatakan keislamannya. Takluknya kota Mekah membuat delegasi dari berbagai penjuru di Jazirah Arab mendatangi Nabi, sehingga tahun ke-9 Hijrah dianggap sebagai tahun delegasi. Ajaran Islam telah meraih seluruh Jazirah Arab. Nabi Muhammad telah merasakan kenikmatan yang tak terhingga. Dia telah menyaksikan sendiri dakwah yang dilaksanakan telah berbuah. Bahkan ini dianggap sebagai asbabun nuzulnya surat An-Nasr pada tahun 10 Hijriah. Nabi mengerjakan haji terakhir yang dikenal dalam sejarah disebut Hijjatul Wa'dah. Kesimpulan, berdasarkan paparan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi terakhir yang diutus Allah untuk membimbing kembali umat manusia yang rela mengenceng dari fitrahnya. Dalam dakwah di Madinah, masyarakat cenderung menerima ajaran Rasulullah sehingga dalam waktu 10 tahun Rasulullah menjadikan Madinah sebagai pusat dakwah Islam. Dan bukan hanya itu, Rasulullah juga membuat suatu undang-undang yang mengatur seluruh permasalahan yang terjadi, yakni Piagam Madinah. Fokus dakwah Rasulullah adalah mengajarkan syariat Islam dan hukum Islam. Dakwah Nabi Muhammad di Madinah diawali dengan hijrah sebagai metode dakwah. Negara Madinah dijadikan sarana baru dakwah Rasulullah dengan mendirikan masjid dan menjalin persatuan sesama muslim di bawah naungan syariat Islam. Ciri-ciri dakwah di Madinah menjaga kesinambungan tarbiyah dan tazkiyah bagi sahabat yang telah memeluk Islam, mendirikan daulah Islamiyah. Syukron atas apa yang telah saya sampaikan. Semoga Ustazah Rohani senantiasa menerima tugas UAS akhir semester ganjil saya dengan senang hati. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.